Baiklah, kita akan melanjutkan atau mencoba lakukan instalasi Void. Kita menggunakan server Breaker. Di sini kita menggunakan Breaker versi 1.4 dan kita akan menginstalasi Breaker tersebut ke dalam komputer. Kita menggunakan virtual machine, yaitu VirtualBox. Kita buka dulu VirtualBox-nya, cari di sini. Kita ketik aja di sini namanya virtual. Oke. Klik Oracle VM VirtualBox-nya. Akan tampil seperti ini. Kita buat baru mesin virtualnya dengan mengklik New. Judul di sini buatkan atau ketikkan saja Breaker 1.4. Kita samakan dengan ISO-nya 4. Ya. Nanti kita coba dengan menggunakan virtual networknya, menggunakan virtual host. Jadi nama ini tidak wajib seperti ini, bisa berubah ya. Tipenya kita pilih aja yang ini. Versinya kita cari juga yang seperti ini aja. Jadi tipenya ini, versinya ini. Kemudian kita klik next. Di sini rekomendasi memorinya 64, mungkin biar lumayan bagus kita kasih memori 1 GB ya, 1024. Klik next. Kita pilih yang poin nomor 2 ya, agar membuat baru virtualnya, maksudnya virtual harddisknya. Klik create. Di sini kita pilih harddisk file TV-nya, kita pilih PHD. Next. Dynamically alokasinya next saja. Harddisknya kita berikan 20 GB saja. Uji coba. Di sini juga sifatnya tidak wajib, bisa dipindahkan ya. Jadi di sini saya default saja, tidak saya pindahkan. Artinya nanti dia akan terinstall di folder C ya. Tapi jika ingin dipindahkan boleh diklik saja di sini. Nanti letakkan di folder mana saja atau di folder D ya. Di sini saya pilih default saja dulu. Oke, lanjut kita klik create. Nah, di sini memang cukup banyak ya. Saya keluarkan dia dari grup. Saya bikin grup baru ya. Oke. Ini juga tidak wajib ya membuat grup. Di sini karena banyak virtual yang saya buat, jadi jika kita buat terlalu banyak dan membingungkan, jadi saya buatkan grup. Nah, setelah kita buat virtual mesinnya, kita lakukan setting. Ini boleh diisi, dari deskripsinya boleh diisi. Latihan Breaker ya 1.4 ya. Oke ya. Sistemnya, base memorinya sudah kita setting 1024, prosesornya kita tambah jadi 2. DTP feature current enable. Udah, ambilkan saja dulu. Ini coba kita checklist. Sini dia mengatakan C sistem processor tipe ya. Enable automatic kata dia.
Di sini dia menjelaskan bahwa sistem prosesor ya, sistem prosesor fitur saat ini tidak diaktifkan di bagian motherboard pada halaman sistem. Ini diperlukan jikalau untuk mendukung lebih dari satu prosesor virtual. Ini akan aktif secara dinamis jika Anda compare atau melakukan perubahan. Ya, kita boleh checklist ya. Jadi hilang dianya. Jikalau tidak ada tampil seperti itu, abaikan saja. Lanjut ke display, mungkin virtual memorinya kita naikin menjadi 128. Nah, di sini kita langsung bisa mengisikan ISO-nya ya dengan mengklik logo disk image tersebut. Kita cari ya, jikalau tidak tampil di sini, kita bisa menggunakan dua menu tersebut ya. Kita pilih salah satu, kita add atau kita tambahkan ya. Kita klik ISO breaker tadi, lalu klik open. Sudah terdaftar, lalu kita pilih menu choose, pilih ya. Sudah masuk ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengaturan jaringannya. Kita gunakan host only ya. Host only ini jadi nanti virtualnya bisa diakses dari komputer host. Itu maksudnya. Ini kita coba pilih yang ini ya. Kemudian modenya ini kita allow-kan semua. Kita oke. Ya. Nah, setelah itu kita klik start agar virtual yang kita buat ini berjalan dan siap diinstal. Diinstal di dalam mesin VirtualBox ya. Nah, di sini jikalau seperti ini, Violet membuka sesi, kita lihat keterangannya kenapa Violet ya. Di sini dia mengatakan bahwa VirtualBox host only adapternya, host interface networkingnya ya, mungkin Violet atau apa, kita cek di sini ya. Kita cek, kemudian Ethernet, kita klik change adapter option. Kita perhatikan di sini host only kita, coba kita klik status. Oke, nggak masalah ya. Coba kita buang dulu IP-nya ya. Oke, logikanya nggak masalah ya. Oke, artinya host only-nya ada. Kita kembali ke sini, kita oke-kan saja. Kita klik start lagi. Kita coba lagi tombol start untuk menjalankan breaker. Nah, di sini masih muncul tidak mau membuka ya, tidak mau dibuka ya. Host interface networking-nya, verifikasi feed-nya tidak ditemukan, kata dia seperti itu. Oke. Kalau masih seperti itu, kita atasi dengan mencoba membuka menu host network manager ya. Coba kita tambahkan satu. Sebenarnya dia sudah ada. Kita tambahkan satu lagi ya. Jadi nanti virtual host only adapternya yang menggunakan tagar 2. Oke, sudah. Kita kembali ke sini, kita klik setting. Kita ubah di network yang 2 ya. Oke, kita pakai default seperti ini. Ini kita pilih yang 2. Kita coba start.
Kita tunggu sebentar. Apakah masih keluar trouble seperti tadi? Nah, tidak ada ya. Akhirnya dia tadi menyarankan atau intinya kita bikin baru aja virtual networknya melalui menu file tadi ya. Kemudian virtual host network manager. Di sini cara buatnya. Oke, lanjut. Kemudian kita pilih nomor 1 ya. Kita pilih nomor 1 aja. Kita arahkan kursor kita ke sini, lalu kita pilih panah atas, panah bawah ya. Jadi pilih nomor 1, kemudian kita tekan tombol enter untuk menginstal pilihan nomor 1 tadi. Di sini prosesnya lumayan cukup lama, tergantung dari komputer masing-masing. Ya, jikalau komputer masing-masing speknya lumayan tinggi, biasanya dia juga lumayan cepat. Yang perlu jadi perhatian di sini bahwa kita menginstal breaker ini dengan mode network adapternya tadi menggunakan virtual host only. Jadi nanti server breaker yang kita bangun di virtual ini kita bisa akses melalui host, ya. Jadi dia tidak kita akses dengan komputer virtual juga, tetapi kita akses dengan komputer host yang sedang berjalan saat sekarang ini. Ini nanti menjadi server virtual kita, nanti diakses sama komputer host. Intinya nanti kita samakan IP address-nya. Ini kita tunggu dulu. Dia lagi melakukan formatting ya. Biar rapi tampilannya, di sini kita bisa pilih view-nya, kita lakukan dengan mengklik skala mode. Nah, ini dia. Ya, skala mode, tampilannya di skala mode. Jika lo mau kembali lagi ke tampilan sebelumnya, ini nanti tekan kontrol pada keyboard sebelah kanan dengan huruf C. Jadi kontrol C. Tapi posisi kontrolnya kita tekan pada keyboard yang di sebelah kanan. Kalau kita mau masuk ke menu VirtualBox, kita coba ya. Coba saya tekan kontrol C. Nah, timbul menu seperti ini. Ya. Jika lo tidak mau timbul menu seperti ini, kalian boleh klik view, kemudian klik skala modenya. Oke. Ini kita tunggu proses instalasinya. Memang sedikit memakan waktu ya kita menginstal. Sambil menunggu ini ya, kita boleh buka networknya. Kita langsung buka di sini saja, diklik kiri, kemudian klik network and internet setting ya. Ini dikecilkan saja biar kita tahu tampilannya di sini. Oke. Silakan klik change adapter option ya.
Ini kita kecilkan saja ya. Ya, kelihatan di sini. Nah, di sini ada 2 virtual host only. Oke. Nah, nanti yang kita setting adalah menyamakan IP dari breaker ke sini. Yang kita setting adalah pada network VirtualBox host only network tagar 2 ini. Kita tunggu selesai dulu instalasi yang ini, breaker 1.4. Ya, tidak. Sepertinya sebentar lagi, kita tunggu instalasinya. Tunggu instalasinya. Breaker 1.4 ini bisa kita ganti yang terbaru jika sudah ada ya. Sudah ada sih yang terbaru. Jadi konfigurasi ini sebenarnya bisa digunakan untuk siswa SMK ya, pada khususnya, pada umumnya juga boleh ya. Ini masuk ke dalam mata pelajaran kalau di SMK, di TKJ itu teknologi layanan jaringan yang diajarkan di kelas 11 dan kelas 12 ya. Biasanya dengan melakukan konfigurasi ekstensi dial VLAN dan server SoftSuite, itu biasa materinya. Sini dia menggunakan breaker ya sebagai servernya
yang mana nanti konfigurasi ini bisa melakukan konfigurasinya bisa dilakukan dengan metode DHCP ataupun manual IP-nya, tergantung dari aturan yang diatur. Setelah server jadi, pengelolaan server virtual breaker-nya akan dikelola melalui web browser, ya, diakses melalui web browser. Bisa menggunakan web browser yang sudah ada pada umumnya. Karena kita nanti akan mengadukan konfigurasi juga menggunakan web browser, ya, yang diakses dengan mengetikkan IP daripada server breaker yang sudah kita install. Sepertinya sedikit lagi ya, kita tunggu saja. Sedang melakukan instalasi file apa ini ya, 181 KB. Kita tunggu saja, terkadang ada error ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi error. Oke. Sudah masuk ke bootloader, kemudian melakukan post instalasi ya. Prosesnya kita tunggu. Sambil menunggu, jangan lupa di subscribe ya, di like, serta jangan lupa loncengnya, guna membantu channel ini terus berkembang, sehingga kita belajar selalu mampu memberikan video-video yang membantu dan siap digunakan untuk pengetahuan atau informasi lainnya. Oke, kita sudah masuk proses. Sudah berjalan servernya. Dia masih satu grup ya sama Arteris ya, breaker ya. Tunggu prosesnya. Sistem sedang melakukan reboot terhadap server sendiri ya. Welcome to breaker 1.4 Komodo Dragon. Kita tunggu sebentar. Starting, restart PBX, lakukan start. Oke. Nah, di sini breaker sudah berhasil kita install dan tinggal kita mengatur penyetingan IP address server. Seperti biasa, silakan login. Kita masuk ke menu administrator ya.
dengan mengetikkan su. Langkah pertama yang kita lakukan dengan melakukan pengecekan IP address. Nah, di sini bahwa IP address yang digunakan defaultnya yaitu 2.2. Nah, IP address breaker ini karena kita menggunakan metode networknya virtual host only, jadi rentang atau IP kita harus satu subnet dengan yang ada di breaker. Gimana caranya? Silakan di sini, kembali ke sini. Pada virtual box host only, coba kita cek IP-nya, klik kanan, pilih status, ya. Oke, kita tampilkan. Oke, pilih status, kita klik detail, ya. Sini 2.1. Kita coba akses dengan mengklik web browser, ya. Yang kita akses adalah IP server dari breaker yaitu 192.168.2.2. Coba akses. Ini bisa kita geser ke sini, ya. Mungkin saya kecilkan atau breakernya lah saya kecilkan, ya. Nah, kita coba akses dengan mengetikkan IP server breaker 192.168.2.2. Tekan tombol enter. Kita klik detail. Oke, kalau nggak mau kita coba tambahkan HTTPS. Nah, di sini belum mau ya, belum bisa mengakses ya. Kita kembali ke pengaturan networknya. Kita klik properties. Kita klik versi 4. Ini kita pilih yang offsign IP address automatically dulu, ya. Kita coba oke. Kita lihat kita dapat IP berapa ya. Kita tunggu sebentar. Oke, dia belum proses ya, belum ya. Kita klik diagnosa dulu. No fix kata dia. Oke, nggak apa-apa. Kita cek sekali lagi. Kita coba langkah yang berikutnya. Halo, Ma? Ya, salah. Belum? Makan apa? Nugget. Nugget masih ada? Nugget ya? Iya. Ada nugget juga tuh. Sama sekali sambal tadi. Oke, kita coba memberikan IP manual ya, 192.168.2.3 atau .4 ya, yang tidak sama yang di server. Kita okekan, kita lihat detailnya, belum masuk. Oke, sudah berubah. Coba kita akses lagi web browser tadi. Oke. Gak mau ya. Kita
coba pakai web browser yang lain. Ini 192.2.2. Kita gunakan HTTPS. Oke, juga nggak mau. Nah, jikalau tidak mau diakses, ya, jikalau tidak mau diakses server breaker kita yang kita coba tadi, ya, seperti ini. Kalau tidak mau dia diakses, ya, kita tulis. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan konfigurasi IP di breakernya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita ketik set, lalu enter ya. Kemudian pada pilih network konfigurasi. Oke. Sorry, pilih device ya tadi ya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang dulu. Oke, saya ulang ya. Saya clear dulu. Nah, kita ketik set up. Kemudian network konfigurasi. Lalu kita enter. Kemudian device konfigurasi kita enter. Nah, di sini ETH0-nya ya, address kita enter di sini. Nah, di sini metodenya bisa menggunakan DHCP ya atau tidak ya. Misalnya kita menggunakan IP. Di sini IP-nya saya buat 3.100 misalnya IP servernya. Di sini saya tambahkan nanti default gateway-nya 3.1. Nah, kemudian kita klik arahkan ke OK. Kita simpan, save ya. Ini kita abaikan saja di INS konfigurasi ya. Tapi kalau mau diisi nggak apa-apa sih, tapi di sini kita abaikan saja. Oke, kita set and quit, lalu kita klik atau kita tekan quit. Setelah itu kita lakukan restart ya, etc init.d network restart. Kita melakukan restart networking-nya, kita restart. Oke. Setelah kita restart, kita lanjut dengan mengecek IP-nya dengan menggunakan perintah ifconfig. Nah, IP yang kita gunakan, IP server kita rubah menjadi 3.100. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini. Ya, kita buka control panel tadi yang ada pengaturan Ethernetnya, diklik kanan, pilih properties, internet protokol versi 4, properties, ini kita ganti 3, mungkin ini kita ganti 2, asal tidak sama dengan 3.100 tadi. Kemudian default gateway-nya 192.168 3.1 ya. Yang penting IP di sini tidak boleh sama yang ada di server. Server 192.168.3.100 yang di sini 192.168.3.2 dengan subnet mask ya 255.255.255. Ini pun sebenarnya bisa kita ganti sesuai dengan kemauan kita, tergantung net masknya mau berapa. Kebetulan kalau kita baca ini menggunakan prefix 24 ya, yang artinya host terdistribusi sebanyak 254-an. Jadi kalau kita ganti prefixnya 25, 26,
Makin naik, makin sedikit host yang disebarkan. Kita coba seperti ini dulu, oke. 3.2 ya, oke. Kemudian klik close. Kita kembali ke web browser, ya. Kita ganti ini menjadi 192.168.3.100, yaitu nomor server. Coba, ya, 3.100. Nah, di sini belum mau ya, maksudnya belum berfungsi. Yang kita panggil tadi 3.100 tadi ini belum berfungsi ya. Oke, kita klik close, kita klik diagnosa dulu. Kita tunggu hasilnya. Lumayan lama ya. Tapi untuk membuktikannya memang harus kita tunggu. Apa sih yang terjadi? Oke, di sini disuruhnya matikan dan hidupkan lagi ya. Oke, kita skip dulu. Kita close ya. Ini kita reboot ya. Kita reboot, kita restart ya servernya. Yang ini kita disable, lalu kita enablekan. Kita pancing ya, kita disable lalu enablekan. Kita tunggu breakernya menyala kembali sampai dia masuk ke menu login ya. Nah, kita tunggu di sini. Ini kita ini saja ya. Kita tunggu di sini, tampil nggak dia? Tampil nggak tampilan berbasis webnya daripada server breaker 1.4 ini yang kita akses menggunakan web browser. Oke, coba kita ini ya. Kita tunggu nih, masih muter. Apakah dia bisa memanggil server breaker ini dan akan tampil di web browser kita. Oke, ya, coba kita enter. Salam. Inian 3.2. Kita cek. Sorry, salah ya. Kita login dulu. Breaker.
breaker it config. Kita pin dulu ke 192.168.3 berapa tadi yang kita buat ya. Tik 1 aja dulu ke default gateway-nya. Nyambung nggak dia? Menyambung ya? Tidak menyambung. Cek sekali lagi. Coba kita cek ke 3.2. Masih tidak kenal ya. Coba kita buka konfigurasi breakernya ya, yang ini dengan menekan Ctrl C ya. Ctrl C. Kita lihat konfigurasi network settingnya. Adapter 2 allow sudah ya, sudah benar ya. Oke. Pilih properties, kita pancing coba dengan IP 101. Oke. Kita buka. Ya. Kenapa dia tidak muncul? Oke, coba kita ulang setup. Oh, ini abaikan saja kali ini ya. Cancel. Pilih yang bawah, network konfigurasi, device-nya. Ini kita jadikan DHCP ya. Kita tes. Oke, save and quit. Kita restart. etc ini di network restart, enter. Tunggu ya, masih determine IP informasinya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini pilot ya. Kita perintahkan it down ya. ETH0 nya kita matikan dulu. Kita tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita hidupkan lagi ETH0 nya. Kemudian kita tunggu ya.
Kita tunggu. Sedang melakukan determine IP untuk ETH0 ya. Masih valid ya, gak apa-apa. Coba kita cek IP-nya berapa. Tidak dapat IP ya, dia tidak dapat IP. Kita cek di sini. Di sini kita bikin seperti ini ya. Kita lakukan otomatis. Sini kita lakukan restart ETH0 nya. Dan tunggu ya. Oke, kita tunggu. Oke, kembalikan lagi IP-nya menjadi 192.168.3.2 lah, 8.3.1. Kita okekan. Kemudian coba di sini ya, ini detailnya. Oh iya, ini aktif ya. Coba disable ini, mana tahu dia tumburan di sini. Oke, kita disable dulu ya, mana tahu dia tabrakan di sini nih ya. Oke, kita coba lakukan reboot. Mana tahu dia tabrakan di sini, IP-nya di sini di Ethernet ini rupanya virtual host ya. Kamu perlu besar apa pakai ini ya. Kita disable yang ini ya, mungkin dia tabrakan di sini, yang ini kita pakai. Kita tetap mengakses 3.100 ya. Dulu seperti yang berjalan. Oke, kita ulang ya, masih mendetermin. Coba dulu gunakan virtual host. Ya, proses.
Tidak dapat ya. Violet ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa violet ya. Apa-apa. Coba tes. Kita logik di sini. Nggak dapat IP. Oke, nggak dapat IP di sini. Coba kita aktif ya. Coba kita aktifkan ini. Oke. Ini kita close, kita power off dulu. Kita cek di sini. Coba kita ganti yang ini ya, yang pertama lagi. Tekan start. Statusnya yes ya. Oke. Yang ini tadi kita disable saja. Kita kembali ke sini. Ini mah biasa bisa aja kok, agak sulit ya. Biasa ini mudah ini kalau virtual host ini sebenarnya. Ini salahnya di mana tadi? Ya. Biasanya nggak ini ya. Apakah internetnya menyala atau gimana ya? Ntar kita lihat dulu. Kita tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu saja, ini sedikit lama dianya lagi melakukan determine ya. ETH 0-nya kita tunggu, lumayan lama ya. Oke. Masih violet ya. Masih violet. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Kita login dulu. Support. Kita login. Kita lakukan tip config. Tidak dapat IP ya. Tidak dapat IP servernya. Kita login ke admin. Sorry. Login dulu, ketik set up, kita ulang. Kita lakukan, jangan DHCP 192.168.3.100 255.255.255.0 3.1. Oke, simpan, set quit. Kita lakukan
perintah init untuk restart printing ya, lakukan. Oke, kita lakukan if config 3.100. Oke, coba kita tes di sini. Ada nanti bisa dapat gratis. Ada gratis dapat gratis. Sorry, ini kita ubah dulu IP-nya 192.168.3.3 192.168.3.1. Oke. Diagnosa. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Udah ya? Tunggu apa yang terjadi. Belum mau ya. Ya, belum mau ini 3.100. Oke. Kita cek di sini networknya. Oke, coba kita apply. Oke. Kita ulang lagi. Masih belum mau ya. Kenapa belum mau? Kenapa nggak mau ya? Mas only. Mas only ini dia nggak bermasalah biasanya. Coba saya lihat sekali lagi. Ya. Ini coba kita otomatiskan. Kita ulang. Kita otomatiskan ya. Kita coba otomatiskan. Tunggu ya. Coba otomatiskan. Ya, sedang berjalan. Coba dulu otomatiskan ya. Mungkin
3.100. Oke. Ini kita ganti 192.168.3.101 lah. Tes. Oke. Tes di sini. Ping. Terkirim ya. Koneksinya ada, tapi belum bisa diakses. Coba kita tambahkan net gede-nya. 1. Coba pakai web browser lain ya. Gunakan web browser lain ya. Ini nggak nyambung ini. 192.3.100. Ya, kalau ini keluar biasanya mau dia, coba. Nah, mau ya. Jadi kita coba dengan browser lain, dianya sudah bisa kebuka ya. Kita menggunakan Mozilla, kita gunakan yang ini, Opera 3.100. 3.100 HTTPS. Dekat juga nggak mau. Nah, ini dianya. Sudah mau ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam sistem Breaker ya, secara berbasis web. Kita coba login dengan defaultnya ya. Oke, nah kita sudah masuk ke sistem Breaker yang server ini ya. Nah, ini dianya, Breaker 1.4. Nah, setelah kita login, hal pertama yang kita lakukan adalah menambahkan user untuk IPBX-nya. Jadi dengan mengklik IPBX Administration, oke, sini dilihatkan bahwa statusnya ya, di sini ada statusnya seperti ulurnya berapa, memori berapa, disknya berapa. Nah, di sini kemudian kita mengarah ke ekstensi. Oke ya, sudah ada di sini ekstensi. Kita langsung pilih tampilan ekstensi ini, nanti kita tambahkan di sini ya. Tambah. Nah, setelah tunggu sebentar. Oke, nanti di sini kita pilih yang apa namanya, yang device-nya yang ini aja ya. Lalu kita submit. Nah, pada settingannya di sini kita silahkan lakukan pengisian ya. Misalnya nanti kita akan mengisi usernya. Misalnya kita bikin usernya user untuk user 1 ya. Untuk user 1 kita akan coba isi dengan kita kosong aja. Kita langsung aja ke sini, misalnya
user 1. Nah, kemudian setelah user 1, di sini set 1 akun kode. Misalnya di sini 9.000 ya. Oke, akun kodenya 9.000 ya. Kita samakan aja scriptnya 9.000. Display namanya user 1. Oke, kemudian ini abaikan dulu. Kemudian di sini nanti kita masuk ke menu ini, device option ya, masuk di device option ini ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini kita ganti, kita samakan saja. Mungkin limiternya ini kita kasih angka 10 ya. Oke. Kita masuk ke konfigurasi berikutnya pada voice, mana voice pemain. Ini statusnya kita enablekan saja. Ini samakan saja sama yang di atas ya, biar mudah. Sini mungkin kita bikin emailnya .com. Sudah yes. Ini kita yes kan. Kemudian kita submit. Oke, setelah kita submit, nanti user yang kita buat tadi tampil di sebelah sini ya. Nah, sebelum kita gunakan, kita lakukan apply konfigurasi, continue. Nah, nanti dia nggak muncul lagi ya. Nah, setelah ini kita setting, kita bikinkan user 1 lagi ya, tambahkan 1 lagi user. Nah, di sini misalnya kita bikin namanya user 2. Mungkin sini kita kasih 9.002. Artinya user 1 9.001 bagusnya ya. Ini 10. Ini 9.002. Samakan saja ya, 9.002. Kita masuk ke sini, enablekan, samakan saja ini bisa dipilih ya, submit. Oke. Nah, yang user 1 ini kita edit ya. Kita edit informasinya, akunnya 9.001, secretnya 9.001. Oke, 9.001. Ini kita ganti 9.001 biar mudah. User 1 nomornya 9.001 gitu ya. User 2 9.002. Oke. Kita submit. Oke, sudah berubah belum? Kita klik apply konfigurasi.
continue. Nah, tensinya berapa tadi ya? Gak mau ya? Oh, kalau nggak mau, nah ini nanti kita masuk ke menu user ya. Nanti bisa kita ganti namanya tersebut, user 1 ya. Kita mau nanti jadi menjadi 9001 enable. Kita kasih sini 9001. Kita simpan. Apply. Ini masih ya. Coba kita lihat di menu general setting. Bukan di menu user. Oh iya, belum ya. Ada di sini ya. Gimana ya? User. User itu menunya di mengganti menu user use custom mau aksesnya. So ya, kita abaikan saja ya. Sini restart konfig. Saja dulu, kita tambah satu lagi user ya, kita submit. Display namanya user 3 ya, 9003. Ini enggak apa-apa, isi aja. Ini 10 tadi. Oke, ini kita yes mengabaikan. Sekarang submit. Kita bikin 3 user. Apply. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat 3 user. Nah, masing-masing user ini nanti akan kita uji coba dengan menggunakan aplikasi Swiffer
ya. Nanti kita gunakan aplikasi Soifer atau kita menggunakan nanti Xlite, ya. Kita nanti coba download Xlite. Nah, cukup dari sini saja bagaimana kita menginstal Breaker dengan menggunakan VirtualBox, kemudian menggunakan network virtual host only agar bisa diakses dari komputer host. Nah, di pertemuan berikut kita akan bahas bagaimana cara melakukan, menghubungkan, mengoneksikan aplikasi Soifer yang kita gunakan dari handphone, kemudian dari komputer tersebut. Oke, cukup sampai di sini pembahasan cara menginstal Breaker dan mengatur konfigurasinya. Ada 3 user, semoga bermanfaat. Terima kasih.